Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan presentasi online pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa juga kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kami dari kelompok 3 mempresentasikan materi mengenai aliran-aliran filsafat pendidikan. Eh, Sebelumnya perkenalkan saya Vanessa Suraya Manita dengan NIM 3006119 sebagai moderator. Selanjutnya ada Nadia Amelia dengan NIM 230060091 sebagai pemateri pertama dan Cynthia Dwi Kurnia dengan NIM 230061110 sebagai pemateri kedua dan Randi Sofian dengan NIM 230066103 sebagai pemateri ketiga. Nah, baiklah langsung saja kita masuk kepada materi pertama yang akan disampaikan oleh pemateri pertama yaitu Nadia Amelia. Kepada Nadia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Izin untuk menjelaskan materi pertama tentang esensialisme. Secara etimologi, esensialisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu esensial yang berarti inti atau pokok dari sesuatu, dan isme berarti aliran mazhab ataupun paham. Aliran filsafat esensialisme ini merupakan suatu aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama. Mereka beranggapan bahwa kebudayaan lama itu telah banyak memperbuat kebaikan-kebaikan untuk manusia. Yang mereka maksud manusia yang pertama-tama dahulu. Aliran esensialisme ini memandang bahwa pendidikan yang bertumpu pada dasar pandangan fleksibilitas dalam segala bentuk dapat menjadi sumber timbulnya pandangan yang berubah-ubah. Langsung saja, yang pertama munculnya aliran esensialisme. Idealisme dan realisme adalah aliran filsafat yang dapat membentuk corak esensialisme. Dua aliran ini bertemu sebagai pendukung esensialisme, akan tetapi tidak lebur menjadi satu, tidak melepaskan sifatnya yang utama pada dirinya masing-masing. Dengan demikian, Renaissance adalah pangkal sejarah timbulnya konsep-konsep pikir yang disebut esensialisme. Maka disusunlah konsep yang sistematis dan menyeluruh mengenai manusia dan alam semesta yang memenuhi tuntutan zaman. Realistis modern yang menjadi salah satu eksponen esensialisme, titik berat tinjauannya adalah mengenai alam dan dunia fisik. Sedangkan idealisme modern sebagai eksponen yang lain, pandangan-pandangannya bersifat spiritual. Dengan demikian, di sini jiwa dapat diumpamakan sebagai cermin yang menerima gambaran-gambaran yang berasal dari dunia fisik. Maka, anggapan mengenai adanya kenyataan itu tidak dapat hanya sebagai hasil tinjauan yang menyebelah. Berarti, bukan hanya dari subjek atau objek semata-mata, melainkan pertemuan antara keduanya. Yang kedua, tokoh dan pengaruhnya dalam pendidikan. Adapun para pemikir besar atau tokoh yang telah dianggap sebagai peletak dasar asas filsafat paham esensialisme yaitu terutama yang hidup pada zaman klasik yaitu Plato, Aristoteles, dan Demokritos. Plato dianggap sebagai bapak objektif idealisme dan juga sebagai peletak dasar teori modern dalam esensialisme. Sedangkan Aristoteles dan Demokritos keduanya dianggap sebagai bapak objektif realisme. Kedua ide tersebut itulah yang menjadi latar belakang tesis esensialisme. Pandangan tentang pendidikan dari tokoh pendidikan Renaissance yang pertama adalah Johann Amos Comenius, yaitu sekitar tahun 1592 sampai tahun 1670, yaitu agar segala sesuatu diajarkan melalui indera, karena indera adalah pintu gerbangnya jiwa. Tokoh kedua adalah Johann Friedrich Herbert,
yaitu pada tahun 1776 sampai 1841, yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menyesuaikan jiwa seseorang dengan kebajikan Tuhan, yang artinya perlu adanya penyesuaian dengan hukum kesusilaan. Tokoh yang ketiga adalah William T. Harris. Pada tahun 1835 sampai tahun 1909, yang berpendapat bahwa tugas pendidikan adalah menjadikan terbukanya realitas berdasarkan susunan yang tidak terelakkan dan bersendikan kepada kesatuan spiritual. Selain tokoh di atas, ada beberapa tokoh lain yang berperan dalam aliran ini. Yang pertama, Desiderius Erasmus, yaitu humanis Belanda yang hidup pada akhir abad ke-15 dan permulaan abad ke-16. Beliau adalah tokoh pertama yang menolak pandangan hidup yang berbijak pada dunia lain. Ia berusaha agar kurikulum di sekolah bersifat humanistis dan bersifat internasional. Tokoh yang kedua, John Locke, tokoh dari Inggris dan populer sebagai pemikir dunia, yang mengatakan bahwa pendidikan hendaknya selalu dekat dengan. Tokoh yang ketiga, Johann Hendrik Pestalozzi, yaitu mempunyai kepercayaan bahwa sifat-sifat alam itu tercermin pada manusia, sehingga pada diri manusia terdapat kemampuan-kemampuan wajarnya. Selain itu, ia percaya kepada hal-hal yang transendental, dan manusia mempunyai hubungan transendental langsung dengan Tuhan. Tokoh yang keempat, Johann Friedrich Froebel, yaitu seorang tokoh transendental pula yang corak pandangannya bersifat kosmis sintesis, dan manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang merupakan bagian dari alam ini. Poin yang ketiga yaitu peranan dan fungsi aliran ini dalam pendidikan. Ada beberapa peranan dan fungsinya, yaitu yang pertama, penekanan pada kurikulum inti atau mata pelajaran dasar. Esensialisme berfokus pada penyampaian materi yang dianggap penting, seperti matematika, bahasa, ilmu pengetahuan, dan sejarah. Kurikulum yang berstruktur ini bertujuan membentuk dasar intelektual dan keterampilan siswa sebagai bekal mereka dalam kehidupan di masa depan. Yang kedua, peran guru sebagai sentral dalam pembelajaran. Nah, guru dipandang sebagai figur otoritas yang mengarahkan siswa untuk mempelajari dan menguasai materi pokok. Dalam aliran ini, peran guru tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pengaruh yang membimbing siswa dalam memahami dan menguasai pengetahuan esensial. Peran yang ketiga, pembentukan disiplin dan karakter siswa. Selain menekankan penguasaan materi dasar, esensialisme juga menitikberatkan pada pembentukan disiplin dan karakter kuat pada siswa. Pendidikan yang berlandaskan esensialisme meyakini bahwa kedisiplinan adalah fondasi bagi pembentukan karakter yang baik, yang harus dimulai sejak usia dini. Nah, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nadia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cynthia. Kepada Cynthia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi progresifme, di mana aliran progresivisme mengakui dan berusaha mengembangkan azas progresivisme dalam semua realitas, terutama dalam kehidupan, adalah tetap survive terhadap semua tantangan hidup manusia. Harus praktis dalam melihat segala sesuatu dari segala agungannya. Nah, eh dinama eh, progresivisme ini dinamakan juga sebagai instrumentalisme karena aliran ini beranggapan bahwa kemampuan inteligensi manusia sebagai alat untuk hidup, kesejahteraan, serta mengembangkan kepribadian manusia. Nah, eh, munculnya aliran ini
itu lahir pada sekitar abad ke-20 dan merupakan filsafat yang bermuara pada aliran filsafat pragmatisme yang diperkenalkan oleh William James, yaitu pada tahun 1842 sampai tahun 1910, yang menitikberatkan pada segi manfaat bagi hidup praktis. Nah, filsafat progresivisme ini dipengaruhi oleh ide-ide dasar filsafat pragmatisme, di mana telah memberikan konsep dasar dengan azas yang utama, yaitu manusia dalam hidupnya untuk tetap survive terhadap semua tantangan, harus pragmatis memandang sesuatu dari segi manfaatnya. Nah, di aliran ini terdapat beberapa tokoh, yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu ada Hans Feininger, yaitu beliau berpandangan bahwa kata tahu hanya mempunyai arti praktis. Kesesuaian dengan objeknya tidak mungkin dibuktikan karena satu-satunya ukuran bagi berpikir ialah gunanya untuk mempengaruhi kejadian atau peristiwa di dunia. Yang kedua itu ada John Dewey, yaitu mengenai pendidikan progresivisme yang beliau tulis ini menyatakan bahwa pendidikan itu menghendaki adanya filsafat pendidikan yang berlandaskan kepada filsafat pengalaman. Secara singkatnya, beliau menyinggung adanya kesatuan rangkaian pengalaman. Kesatuan rangkaian pengalaman tersebut mempunyai dua aspek penting bagi pendidikan. Yang pertama yaitu hubungan kelanjutan antara individu dan masyarakat. Yang ketiga itu tokohnya adalah William James. Beliau merupakan psikolog dan filsuf dari Amerika yang terkenal. Dan beliau juga sebagai pendiri alam pragmatisme. Beliau berpandangan bahwa fungsi organ pikiran itu dipelajari sebagai bagian mata pelajaran pokok dari ilmu pengetahuan. Nah, peranan dari aliran aliran eh, maaf sebentar moderator, aliran progresivisme ini yaitu yang pertama adalah memberikan kontribusi yang besar di dunia pendidikan, di mana telah meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada peserta didik. Peserta didik diberikan kebebasan secara fisik maupun cara berpikir guna untuk mengembangkan bakat, kreativitas, dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis pengalaman. Aliran ini menekankan pentingnya pembelajaran melalui pengalaman nyata dan praktik langsung. Ba- dalam konteks pendidikan Indonesia, materi ini mendukung pengembangan kurikulum yang berorientasi pada aktivitas dan keterlibatan siswa. Yang ketiga yaitu ada peranan siswa sebagai pusat pembelajaran. Berbeda dengan pendekatan tradisional, aliran ini menempatkan siswa sebagai pusat proses belajar. Guru bertindak sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam proses eksplorasi dan penemuan. Dan peranan terakhir yaitu pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas. Aliran progresivisme percaya bahwa pendidikan harus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas siswa. Karena pendidikan tidak hanya tentang menghafal fakta, tetapi tentang bagaimana siswa dapat berpikir, menganalisis, dan mengambil keputusan secara mandiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cynthia. Dan untuk materi terakhir yang akan disampaikan oleh Randi, kepada Randi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial yang diartikan sebagai continuing throughout the whole year atau lasting for a very long time, abadi atau kekal, dan baka berarti tiada akhir. Dengan demikian, esensi kepercayaan filsafat perennial ialah berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Yang pertama munculnya aliran perennialisme. Perennialisme muncul sebagai respon terhadap modernisasi pendidikan yang cenderung pragmatis dan materialistis. Tokoh utama perennialisme yaitu Robert Maynard
Hutchinson dan Mortimer Adler menekankan bahwa pendidikan harus berfokus pada pengajaran karya klasik dan prinsip-prinsip filsafat yang relevan sepanjang masa. Hmm. Di Indonesia, prinsip-prinsip perennialisme dapat dilihat dalam pendidikan yang mengutamakan pengajaran nilai-nilai moral, etika, dan karakter. Pemikiran Ki Hajar Dewantara misalnya menekankan pentingnya pendidikan yang membentuk budi pekerti dan karakter siswa yang sesuai dengan budaya Indonesia. Istilah filsafat perennial ini populer sebagai kalangan banyak intelektual, terutama yang peduli terhadap studi agama-agama dan filsafat. Sehingga banyak kontribusi pemikiran para ahli tentang filsafat perennialisme ini. Filsafat perennialisme dimaksudkan sebagai pengetahuan yang selalu ada dan akan selalu ada yang berwujud universal. Ada dalam pengertian di antara orang-orang yang berbeda, ruang dan waktu maupun yang berkaitan dengan prinsip-prinsip universal. Yang selanjutnya, tokoh dan pengaruh dalam pendidikan. Ada beberapa tokoh dalam aliran ini. Yang pertama, Pluto. Ilmu pengetahuan dan nilai sebagai manifestasi dari hukum universal yang abadi dan ideal, sehingga ketertiban sosial hanya akan mungkin dicapai ide maaf, bila ide itu menjadi tolak ukur yang memiliki asas normatif dalam semua aspek kehidupan. Menurut psikologi Pluto, manusia secara kodrati memiliki tiga potensi, yaitu pertama nafsu, yang kedua kemauan, dan yang ketiga akal. Ketiga potensi ini merupakan asal bagi bangunan kepribadian dan watak manusia. Yang kedua, Aristoteles. Orientasi pendidikan ditujukan kepada kebahagiaan melalui pengembangan kemampuan-kemampuan kerohanian seperti emosi, kognisi, serta jasmaniah manusia. Yang tokoh yang terakhir yaitu Thomas Aquino. Tujuan pendidikan sebagai usaha untuk merealisasikan kapasitas dalam tiap individu manusia sehingga menjadi akualitas. Output yang diharapkan menurut perennialisme adalah manusia mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Karya-karya ini merupakan buah pikiran tokoh-tokoh besar pada zaman lampau. Tugas seorang pendidik adalah mempersiapkan peserta didik ke arah kematangan intelektualnya, sehingga intelektual peserta didik dapat hidup bahagia demi kebaikan hidup sendiri. Yang ketiga, peranan dan fungsinya dalam pendidikan. Ada beberapa peranan aliran peresmi dalam pendidikan, yaitu yang pertama penekanan pada kebenaran, kebenaran dan nilai-nilai abadi. Perennialisme berfokus pada pengajaran prinsip-prinsip yang dianggap abadi dan relevan dalam kehidupan manusia sepanjang masa. Pendidikan harus mengutamakan nilai-nilai yang mendasari moralitas dan kebijaksanaan, seperti kejujuran, integritas, dan keadilan. Yang kedua, kurikulum berbasis karya klasik dan ilmu dasar. Kurikulum kurikulum dalam pendidikan perennialisme seringkali mencangkup literatur klasik dan ilmu dasar yang dianggap relevan secara universal. Menurut aliran ini, kurikulum yang memuat mata pelajaran seperti filsafat, sastra klasik, sejarah, dan logika adalah kunci dalam membentuk individu yang kritis dan bermoral. Yang terakhir, pembentukan karakter dan moralitas. Dalam perennialisme, tujuan utama pendidikan adalah membentuk karakter yang kuat, moralitas yang baik. Menurut Dewantara 2004, pendidikan seharusnya tidak hanya
mendidik pikiran, tetapi juga membentuk budi pekerti dan karakter siswa agar mampu menjadi manusia yang utuh. Aliran ini menekankan bahwa pendidikan bukan sekedar proses kognitif, tetapi juga sarana membentuk karakter. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Randi. Dengan berakhirnya penyampaian materi oleh Randi tadi, maka berakhir pula lah presentasi kita pada hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kekurangan maupun kekhilafan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.